Ratusan tahun yang lalu, di sebuah lembah yang dikelilingi hutan rimba dan pegunungan tinggi, hiduplah seorang tabib bijak bernama Raksana. Ia terkenal karena kemampuannya menyembuhkan luka dan penyakit dengan ramuan dari alam. Namun ada satu penyakit yang tak bisa ia obati, penyakit hati yang membuat orang kehilangan semangat hidup. Suatu hari, seorang gadis bernama Aluna datang kepadanya. Tubuhnya sehat, tetapi wajahnya pucat dan matanya kosong. Ia berkata, "Tabib, aku kehilangan cahaya dalam hidupku. Apakah ada obat untuk mengembalikan hatiku yang redup?" Raksana terdiam. Ia tahu tak ada ramuan yang bisa menyembuhkan hati yang patah. Namun dalam mimpinya malam itu, ia didatangi seorang dewi hutan. Dewi itu berbisik, "Di jantung bumi, ada batu yang lahir dari tetesan air mata langit dan pelukan tanah. Batu itu hijau bagai dedaunan, dan siapa yang memilikinya akan menemukan keseimbangan jiwa." Raksana pun melakukan perjalanan jauh, melewati hutan, sungai, dan gunung. Hingga akhirnya, ia tiba di sebuah gua yang dipenuhi cahaya kehijauan. Di dalamnya, ia menemukan sebuah batu berkilau seperti permata, warnanya hijau teduh, seolah menyimpan kehidupan seluruh hutan. Itulah batu giok hijau pertama. Ketika batu itu disentuhkan ke dada Aluna, wajahnya berseri kembali, matanya berkilau, dan semangatnya bangkit. Sejak saat itu, batu giok hijau dipercaya sebagai batu kehidupan, lambang keseimbangan, kesabaran, dan keberuntungan. Orang-orang lalu meyakini bahwa batu giok hijau terbentuk dari perpaduan air mata langit yang jatuh saat bumi menangis, tanah subur yang memeluknya dengan kasih, dan energi alam yang menjaganya selama ribuan tahun. Hingga kini, giok hijau dianggap bukan sekadar batu, melainkan simbol harmoni antara manusia dan alam. Mau aku buatkan versi sejarah nyata juga tentang bagaimana giok hijau pertama kali ditemukan dan dipakai di dunia. Anda bilang, lanjutkan. ChatGPT bilang, baik, aku lanjutkan cerita tentang sejarah nyata batu giok hijau setelah legenda tadi. Sejarah nyata batu giok hijau. Selain kisah legenda, giok hijau memiliki perjalanan panjang dalam sejarah peradaban manusia. Ribuan tahun lalu, giok hijau pertama kali ditemukan di lembah-lembah sungai Tiongkok dan Burma, Myanmar. Orang-orang kuno terpesona dengan warnanya yang menenangkan serta kekerasannya yang luar biasa. Di Tiongkok kuno, sekitar 7.000 tahun yang lalu, giok hijau bukan sekadar perhiasan. Ia dianggap batu suci, yang melambangkan keabadian, kebajikan, dan kejernihan hati. Kaisar-kaisar Tiongkok menjadikan giok sebagai simbol kekuasaan. Giok dipahat menjadi segel kerajaan, pedang upacara, hingga jimat perlindungan. Ada pepatah Tiongkok yang berkata, emas memiliki harga, namun giok tak ternilai. Di Amerika Tengah, khususnya pada peradaban Maya dan Aztec, giok hijau juga sangat dihargai. Mereka percaya giok adalah batu kehidupan, simbol air dan tumbuhan yang memberi kesuburan. Para penguasa dan pendeta memakai giok sebagai kalung dan hiasan upacara. Bahkan, ketika seorang raja meninggal, seringkali mulutnya diisi dengan potongan giok sebagai lambang napas abadi. Di Burma, Myanmar, ditemukan giok kualitas terbaik yang dikenal sebagai Imperial Jade, berwarna hijau zamrud jernih. Batu ini sangat langka dan menjadi rebutan para pedagang sejak zaman Jalur Sutra. Hingga kini, Burma masih menjadi salah satu penghasil giok terbesar di dunia. Seiring waktu, giok hijau tidak hanya dipandang sebagai batu indah, tetapi juga dipercaya memiliki kekuatan spiritual. Membawa ketenangan batin, menolak energi negatif, menjadi lambang keberuntungan dan panjang umur. Karena itulah, giok hijau bertahan sebagai salah satu batu mulia paling dihormati di berbagai budaya dunia.